saya ini dari punya banyak saya diundang di sini karena pengalaman punya warung kopi itu Pak ya. Saya ini memang punya warung kopi Pak. Jadi warung kopi saya ini rame gitu Pak. Jadi saya biasa buka siang gitu. Siang. Pagi udah tutup gitu kan. Buka siang pagi udah tutup. Saking ramenya. Siang pagi tutup. Aturannya Kenapa Pak? paginya tutup gitu, setelah itu baru buka siang. Lah ya. Kalau pagi kan tutup Pak. Iya. Jadi siang buka, pagi tutup. Maksudnya lu dari siang sampai ke pagi maksudnya? Iya, siang buka, paginya udah tutup Pak. Warung lo daerah sini apa jauh, Bar? Daerah sini kenapa? Gua mau bakar. Sebenernya gue juga kesel. Ternyata setelah saya amati di warung kopi saya nih Pak, pagi itu rame. Pagi adalah waktu yang paling rame orang untuk Minum ngopi. kopi. Itu pagi. Siang itu udah agak berkurang, ya kan? Hah? Nah, siang udah agak berkurang. Oh, udah berkurang. Ya orangnya misal pagi 10 orang gitu, siang tuh paling cuma 5 orang gitu. Nah malam ini justru yang menarik, malam ternyata tidak ada orang ngopi sama sekali. Nah saya nggak tahu kenapa. Jadi Malam kok nggak ada yang ngopi? nggak tahu saya ini mungkin karena warung saya tutup atau kenapa saya nggak tahu, nggak ada yang ngopi waktu itu. Warungnya tutup nggak? Tutup. Jadi nggak ada yang ngopi gitu maksud saya Pak, bener nggak Pak? Meng kalau mau ngebakar malam tuh dia tutup. Lu tuh gimana? Udah gampang Pak. Ya kan saya amati. Berarti kesimpulannya waktu paling enak ngopi adalah Pagi. pagi. Karena hangat gitu kan ya. Pagi itu hangat. Nah, di warung kopi Tengah hari saya. juga orang kadang-kadang ngopi, Bar. Kenapa? Tengah hari, bukan soal hangatnya Iya. ngopi itu. Ya percaya Pak, kalau tengah hari itu ngopi. Kalau tengah jalan ditubruk kalau ngopi tengah jalan. Bisa aja kok jalan udah ditutup ya, Pak ya. Maaf, Apa sih Akbar. ini ngomongin Car Free Day ya? Ujuk-ujuk. Maaf, Akbar. Ya, Tadi ya. bilang kapan waktunya yang paling banyak? Pagi hari. Katanya. Hah? Pagi. Ah, bilang siapa? Siapa bilang? Siapa bilang? Bilang siapa? Lu apaan sih udah nyampur salah mulu lu. Siapa yang salah sih? Menang di rambut aja mumbul lu. Orang saya bener bilang siapa? Siapa bilang harusnya? Kan Siapa? dia yang bilang pakai nanya lagi Bapak. Kan Pak Akbar yang bilang. Iya dia. Iya. Lah iya, terus kalian ngapain nanya? Lo kamu bilang siapa? Maksudnya gimana? Lah makanya saya harus bilang siapa informasi itu. Nggak ngerti Bapak dia ini, tuh ya. Bapak ini nggak jelas Pak. Dia nggak Antara jelas. kata tanya, kata jawab, kata seru. Nah, itu dia, Bang. Serba nggak sinkron. Enggak mendingan. Eh, Ini orang lu undang ke warung lu. buat apa? Lu keluar ntar gua bakar sekalian warung. Kan di dalam tuh. Gak bisa dong, Meng. Kalau kamu bakar warungnya, aku lagi di dalam. Kan kasihan warungnya, dia kebakar di luar. Mana Warungnya sih? di dalam, gila. Warungnya di dalam ya. Lah saya kan di dalam warung, Iya. ditutup sama Iya, omeng apa? dibakar. Iya. Kan kasihan saya di dalam warungnya di luar bakaran. Lu ngomong kemana sih bebelit-belit? Susah Lah yang ngomong bakar kalau- dia malah nanya saya. Hanya saya. Pak, ini kenapa pada bakar warung saya sih Pak? Nggak tadi loh, itu jam Karena kamu paling banyak. pemicunya, Bar. Paling banyak jam berapa? Nah, pagi itu jam berapa? Saya jelaskan, Ya. jam 6 pagi buka. 6 pagi buka. Terus? Orangnya banyak, 10 Terus? orang. Siang itu 5 orang. Malam Nggak dikit ada. karena berkurang. Ya. Malam nggak ada sama sekali. Karena tutup. Karena tutup. Dia tutup. Jadi berarti. kesimpulannya orang paling suka untuk ngopi di pagi hari. Ya. Ya nggak ada yang ngopi malam hari karena warung lo tutup. Kan bisa ngopi di tempat lain ya Pak ya? Ya lu kan nggak tahu lu nggak lihat. orang itu. Lu tahu nggak orang itu ngopi di tempat lain? Ya nggak tahu Pak. Ya makanya. Bar, lu ke Amerika beli tabok sama Batman lu. Lo ditabok Power Rangers dulu Pak, deh. ini kan saya hanya mengamati Yang ada di warung kamu. Ya kalau saya punya warung kopi terus saya mengamati warung kopi orang lain gimana Pak? Orang saya punya warung kopi sendiri. Ternyata ada orang itu yang benar-benar mania ngopi Pak. Ah. Jadi dia habis makan gitu ngopi. Habis nyemil mie gitu ngopi. Ngopi. Bahkan habis ngopi pun dia ngopi Pak. Nambah, Bar, itu hitungannya, Bar. Jangan lu bilang habis ngopi dia ngopi. Iya, Lu maksud- nambah itu. Lu tuh habis ngopi. Sekarang saya mau ke Cak Lontong. Saya akan buka dengan peribahasa seperti biasa, Pak. Ah, masalah lagi. Jangan underestimate dong. Buah jatuh tidak jauh kok.
Peribahasa. Lu pantun, Nah. pepatah, apa lu ngasih tahu orang? Ini peribahasa, Meng. Bahasa. Tapi lu Buah ngasih tahu orang. jatuh. Buah jatuh tidak jauh kok. Buah jatuh tidak jauh Tidak dari Dari pohonnya. Nah, ya, kan itu berarti tidak jauh kok. Ini kenapa sih saya setiap peribahasa mesti bermasalah padahal simple ini. Simple. Enggak simpel. Lu tuh terlalu ini suka apa? Ada yang dikurangin, ditambah-tambah. Oh, nah, saya ganti deh. Ah, Orang buah jatuh aja di masalah ini buahnya aja nggak itu apa-apa. koknya itu loh. Buah jatuh tidak jauh kok. Kok lu kesannya? Udah saya Kamu di ganti. situ kok. Kamu di situ kok. Waktu, Kok, toleh. waktu itu di situ di dekat pohon kok. Itu kok. Kok. Pokoknya dulu nih. Nah, saya Ini ganti. lagi ngobrol sama calon tuh sempet-sempetan nanyain Cenlong. Iya dia pakai kok nanya. Ya udah, Nah, saya ganti. Ya. Ini kadang-kadang susah. Oke, peribahasa yang lain deh. Berat sama dipikul ringan Nah. mana? Nanya kan? Itu nanya. Hah? Itu salah. Ringan dijinjing. Wah, itu udah tahu. Dia pertanyaan. Bahasa lu nggak usah nanya. Lah emang peribahasa, Meng. Lu mau berbahasa apa nyasar pakai Ini nasa saya ganti segala? lagi deh peribahasanya. Nggak usah, langsung aja, Pak. Udah cukup. Udah nggak usah, cukup. Ya. Jadi langsung saya ngomong Ya. ya. Bicara masalah waktu ngopi. Nah. Yang nikmat ini berkaitan erat dengan angka ternyata. Angka. Nah, Dari ini mana? yang luput dari pengamatan kalian dan anda-anda semua. Ternyata yang menyatukan antara waktu dan ngopi itu di angka. Angka apa sih? Nih, kan saya. Iya makanya iya. Nih, Ya, kan udah saya. nggak usah gitu lu. Udah kayak ini apa? Kayak orang apa penjahat licik gitu. Nggak usah Ini gitu. saya akan singkap nih. Ya, Apa kaitannya waktu dan ngopi? Kenapa ketemunya di angka? ya, Waktu itu sangat berkaitan erat dengan jam. ya. Jam itu untuk menunjukkan waktu berupa Angka. angka. Satu. Ngopi Ngopi. itu berkaitan dengan jumlah. Jumlah itu berkaitan dengan angka. Iya. Ya kan? Kalau Anda bawa ijazah, mau ngopi ijazah itu berapa kali? Ah, jumlah. Angka. Jadi ketemunya waktu dan ngopi itu di angka. Iya. Apalagi sih, Meng? Ah, gua kagak ngomong apa-apa. Ngomong Dia ke nyari-nyari nih, Pak. Iya. nih. saya ini penggemar dan penikmat sekaligus pecinta kopi. Ah, Pagi, minta siang, mulu, sore. Pak. Hah? Minta mulu sama orang. Kopinya minta. Nggak pernah saya minta. Kalau nggak dikasih baru. Oh, ya minta berarti. Oh, sama ya. Ya. Saya pecinta kopi. Jadi pagi, Pagi? siang, sore, malam itu nggak pernah saya ngopi. Lo katanya lu pecinta kopi, tapi lu pagi, siang, malam itu lu nggak pernah ngopi gimana sih? Nggak pernah, saya hanya minum kopi. Yang ngopi tadi nggak pernah. Itu kan tugasnya orang fotokopi yang ngopi itu. Minum kopi. Makanya. Itu tuh lu selalu merubah-rubah, itu tuh yang disebut dengan mengerak Kan pengertiannya saya lain. tadi sudah saya sebutkan ngopi Bapak itu juga udah berkaitan paham dengan begitu. jumlah. Masih aja nanya dia. Iya makanya Sekarang gitu. ada di Bapak sebenarnya permasalahannya. Masalahnya, Oh, Meng, kan? begitu dia membicarakannya, itu kan didengar sama orang lain, Meng. Saya harus meluruskan. Lah iya maksudnya udah tahu dia jangan ditanya, liwatin aja Bapak belaga nggak lihat apa gimana gitu. Maunya Maksud juga saya gitu. Maunya juga gitu, tapi kan segede gitu. Meng, lu gede gitu, jebrak Tutupin gitu. aja me itu plastik yang tenda tetaruh Pak. Yang buat orang kawinan. Udah Pak, dengerin aja Pak. Dia ngomong Pak, dengerin aja. Kamu sekarang, ya. Nah makanya, ini saya bicara masalah kopi Ini. dulu ya. Ya. Sejarahnya ini panjang nih. Jangan hanya kita melihat kopi sekarang seperti ini, tapi ada ceritanya nih. Kopi itu sebenarnya termasuk buah apa? Buah kopi. Buah apa gimana sih? Loh, Anda dikasih tahu malah ngotot ya? Lo ngasih tahu apa kamu tuh gimana sih? Kopi itu termasuk buah. Iya. Biji, Pak. Biji apa? Buah, iya Ya buah. buah. Ini biar jelas ini saya pakai peribahasa lagi Gak gimana? usah, nggak ada peribahasa lagi. Peribahasa udah tutup. Ini udah malam iya. nih. Ya, saya langsung ke sejarahnya aja ya. Ya. Ketika saya di Inggris, Raja Inggris itu dulu melarang adanya kedai kopi.
Bener, ini tahun Betul, 1600. Agung aja nyasar lo mau ke Inggris. Iya, kenapa Raja Inggris? Ya, saya waktu di Inggris itu Raja Melarang. Inggris dulu sempat Ya. melarang yang namanya kedai kopi karena itu identik dengan pemberontak, tempat nongkrongnya pemberontak. Itu tahun 1675. Waktu saya di sana itu. Hah? Dia udah lahir tuh, Pak. Udah tua dong, Pak. Dia fosil. Enggak, waktu maksudnya saya di perpustakaan baca bukunya itu tahun sini, buku itu menunjukkan tahun 1675. Iya. Raja Inggris melarang karena kopi kedai itu menjadi tempat perkumpulan para Para pemberontak. Pemberontak. Iya. Tapi Anda tahu Johann Sebastian Bach? Tahu. Siapa itu? Loh, dia komposer. Nggak dijawab salah, iya, dijawab Pak. salah. Coba kita kasih dua alternatif Loh, aja, mungkin Pak. kenapa sih, Coba Pak, tanya lagi sekali-kali? calon tong. Ah, Coba tanya lagi. coba ini. Ya. Coba Anda tahu siapa itu Johann Sebastian Bach? Anda tahu? Tahu kan? Tahu. Anda? Nggak tahu. Nah, tolong Anda yang tahu kasih tahu ya enggak? Dia nggak mau ngasih tahu. Kurang ajar. Masalah terus, Bar. Mau yang tahu, mau yang nggak tahu, pokoknya masalah. Wah, harusnya gimana dong ini mengatasi ini dia nih, Diemin Pak? aja, dia mau ngomong apa kita diemin, dia Eh. mau cerita apa kita diemin. Terus biar kira-kira bebusannya jam berapa? Gitu aja, Bar. Mau ngapain? Segala Johann Sebastian Sebastian Bach. Tapi masalahnya kalau Ketahuan tidak orang Medan pakai bah ya. Johann Sebastian Bach. Teruskan coba. Sudah Pak, saya lanjutin aja deh. Iya lanjutkan. Kan gua ngomong barusan. Orang Nah, harusnya ngomong, udah Pak saya nggak mau lanjutkan. Gitu. Lah, dia orang harus sama kayak dia kayaknya Pak ya. Kita kan harus punya gaya sendiri-sendiri, Meng. Panci somai. Yang penting kan bisa buat ngerebus. Tahun 1732, Sebastian Bach itu di Leipzig. Itu dia udah bukan di Inggris nih. Kalau speak tuh ya. Jerman, Timur. Dulu tuh Jerman Timur ya. Timur, Jerman. Dulu ada Jerman Barat, nah ini timurnya. Jerman Timur ya. Jerman Timur. Dia membuat yang namanya cafe cantata. Cafe Cantata. Sudah jelas ya? Sama Jody itu berarti itu. Stewan Jody. Stewan Jody. Itu cantata takwa. Iya. Ini cafe cantata yang bikin Johann Sebastian Bach tadi. Udah paham ya? Ya kenapa dia buat kayak gitu? Loh, yang buat dia kok tanya ke saya gimana sih? Iya ngapain kan harus tahu kita. Anda baca ketika saat itu kan harusnya menerangkan itu kenapa dia membuat seperti itu untuk berkumpulnya para musisi atau apa gitu kan? Meng, ya kan? Ditanya sama dia saya. Udah suruh ngelewatin nggak percaya juga kan? Ini saya jawab nih. Awas kalau sampai saya kesel. Gue yang kesel dong harusnya. Lu sono kayak nerangin diri lu di pojok dah. Lah yang tanya Pak Orang juga Denny. yang pengen ngomong nih, bukan lu aja. Lah Pak Denny yang nanya. Kamu bisa jelasin pertanyaannya tadi? Nanya juga pura-pura, kesian mel lu. Aku kan bisa jawabnya juga pura-pura. Jadi gimana nih Pak nih? Ya, terusin dulu ya. Terus. Kemudian tahun 77 itu ada Raja Jerman. Jerman dulu kan namanya Prusia. Pakai R. Iya Prusia. Kalau sekarang kan Rusia pakai P dulu. Ini Prusia pakai R. Nah, diemin. Nggak usah ditanya, nggak usah ditanya. Biarin. Nggak usah kita Udah Pak, tenang Pak. Ini kan Jerman. Udah Pak, ya. Enak Bapak. Pak, ini saya nggak enak nih gara-gara Komeng Bapak berantem sama Akbar nih. Loh gimana? Lu yang ngadu-ngadu lu. Udah saya langsung survei aja deh Pak. Ya Saya survei. digangguin mulu, saya langsung survei. Ya. Jadi Pak, sebelum dan sesudah minum kopi itu ternyata bisa dibedakan Pak. Diemin. Komeng jangan didengerin, diemin. Bukan gue, dia. Gue mau benar. Bar, jangan sampai saya berantem sama Komeng nih gara-gara Pak Denny. Gara-gara gua sekarang. Ya, Jadi terus. ribet. Sebelum dan sesudah minum kopi bisa dibedakan. Bedanya di mana? Nah, itu kalimat nanya tuh. Diemin. Bentar, Pak, dipaskan lagi kalimatnya. Ayo mana kalimatnya? Penasaran Bang Komeng? Penasaran gimana? Penasaran lu? Siapa sih Roma Irama? Jadi gue yang salah ntar gara-gara Ini kalimat kita berantem lagi. Kalimat tanya apa kalimat jawab tuh tadi Pak?
Mana? Jadi sebelum dan sesudah minum kopi itu bisa dibedakan. Oh, informasi Bedanya sekarang. gimana? Tuh. Nah, ini pertanyaan, bedanya di mana? Nah, udah diemin. Ya kan? Mau Iya. beda, mau kagak urusan dia ada Pak. Bedanya ternyata di sebelum dan sesudah. Nah, Karena minum kopinya sama. ini kan kita nggak nanya, kita nggak nanya. Dia Lo percuma. Dia nggak ditanya nih, tetap aja informasi dari dia tuh keselin. Lah iya Pak. Bedanya tuh. Bedanya di mana? Nah, Ya, udah diemin. bedanya itu di sesudah dan sebelum. Kang Denny. Kita udah tahu begitu, udah diemin aja. Biarin dia ngomong sendiri. Seolah-olah kita ada urusan lain gitu Pak. Kang Denny, Jangan dikasih nggak ada urusan juga. interupsi. coba. Iya, iya. Silakan lo. Silakan jangan Oke. apa Pak Roro. Nah, Interupsi. saya dulu deh, saya dulu. Enggak, Gimana? lu Saya lagi. dulu. Lu yang diinstruksi ini. Oh, Interupsi. Iya. Percaya atau tidak, Iya. apa yang diucapkan calon tong ada di buku yang saya baca. Wih, ada Dia ya? tuh nggak asal. tuh. Oh, Memang tampak seperti yang asal. coba di Oh, tuh. bukunya Jadi Yang di dari buku, Itali tadi. yang ya, Itali. buku yang dari Oh. Itali, karangan Leonardo di Cappuccino. Iya. Ya, jadi apa yang dibilang oleh Cak Lontong itu benar adanya. Ya, jadi dalam bahasa Italia begini, nanti Ya. saya terjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Se sempre grande ragazzo muto ce parlare cosa irrelevante. Oh. Hah, gilole. Artinya apa tuh? Artinya there is always big dumb guy who talk unimportant thing. Oh. Dalam setiap tempat nongkrong akan Ada selalu seorang ada orang yang orang gede besar. dan Ya. bodoh ngomong yang nggak penting. Iya betul banget tuh. Kebetulan dia yang paling gede di sini. Permette di butarlo con cafe. Oh. Artinya, Iya. yuk kita siram dia pakai kopi. Oh gitu. Tuh. Oh, ayo ngomong lagi lo. Itu halaman berikutnya dibaca dong. Emang punya bukunya? Apa? Drungometo. Apa artinya apa? Bukan saya. Dokumeto lo. Ini dari tadi coba saya pengen tahu. Anda tahu Apa, nggak Pak? cara membuat kopi yang baik itu seperti apa? Pak, kalau Ya. masalah kopi jelas saya ini nggak ada duanya, Pak. Iya. Ini mohon maaf, saya Ya bukan iya satu sama- aja udah ngeselin, kalau dua apalagi lo? Ah, itu dia kuncinya. Jadi begini, Pak. Apalagi kopi yang di depan saya ini, Pak. Iya. Sama di samping-samping ini. Iya. Di meja-meja itu juga ada. Iya. Meja tuan Bapak Ya ada. udah tahu. Ada semua Pak, ya. Ayo. Bapak Pak tanya langsung lagi dong. matiin aja, kapanin, Oh, iya. kalau udah kapanin. Men, jangan diganggu, men. Cara minum kopi yang baik itu seperti apa? Nah, ini, Pak. Ada 3 tahap yang penting, Pak. Ya. Yang pertama, ini Torabika ini dibuat sepenuh hati, Pak. Dari biji kopi berkualitas yang jelas kopinya itu matang, utuh, dan juga padat. Oh. Ya. Betul. Tuh, Ada di buku saya. di buku Ada di dia buku juga Anda. ada. Ada di buku si Cafe Bevande del Cielo. Kopi, minuman dari surga. Ya. Saya buka di halaman 136. Yang membuat kopi begitu nikmat. Ya, selain yang pertama adalah biji kopinya berkualitas ya. Betul, kualitas utuh dan padat. Nah, per aroma migliore processo di tostatura e cosa importante. Oh. For better aroma, roasting process is important thing. Ah. Jadi untuk aroma, karena ingat kenikmatan itu bukan hanya dari rasa tapi juga dari aroma, penciuman. Iya. Ya, untuk aroma yang optimal, proses roasting, kan kopi di roasting dulu ya, disangrai kalau dalam bahasa Sunda Iya. ya, harus dilakukan dengan dalam waktu dan suhu yang tepat. Ya, karena roasting itu adalah sebuah proses seni dan teknologi. Nah, Torabika nih suhu dan waktunya tepat dan juga paduan seni dan teknologi pada saat roastingnya nih. Oh. Nah, jadi penting. Oh, silakan dicium. Apalagi pas baru diseduh. Iya. Enak banget. Betul. Saya juga perlu tambahkan Pak. Ya, Pak Jarwo silakan. Kenapa Torabika itu pas untuk pecinta kopi? Kenapa Pak? Karena Torabika itu diracik dengan melalui 3 proses yang tadi disebutkan tadi itu Pak. Diracik dengan sepenuh hati demi kepuasan pencinta kopi. Itu Torabika. Iya. Pak,
Ya. Saya tahu kopi Torabika, Pak. Iya. Kopi Torabika. Koknya apa? Kondisi apapun pas aja kalau minumnya dengan kopi Torabika. Pi. Pikiran jadi plong kalau habis minum kopi Torabika. Oh. Toknya tok. Tokoh siapa aja pasti mengenal kopi Torabika. Oh. Ra. Rasanya, wah, udah ngalahin kopi yang lain deh, Pak. Bi. Bi. Biasanya, Iya. kalau yang mau minum kopi, silakan, tapi harus Torabika, Pak. Iya. Sih. Kapan nih kira-kira nih anggota ILK diajak main iklannya, Pak? Pertanyaan yang bagus. Iya. Pas banget itu, benar-benar. Iya. Daripada gini-gini terus ya, sekali-sekali udah aja langsung jadi bintang iklannya. Silakan Ronald coba. Pak, tapi saya tutup survei saya dulu dengan Oh, iya. peribahasa. Aduh, ini bermasalah, Bermasalah lagi. Ca, lu bermasalah. Tinggal nutup aja loh, Pak. Ya. Nggak usah deh daripada bermasalah. Ya udah tutup deh. Enggak, nanti bermasalah. Tapi janji nggak bermasalah peribahasanya. Janjilah, Pak. Anda bertanggung jawab ya terhadap peribahasa Iya, Anda. janji. Ya udah, silakan peribahasa. Makanya nggak usah. Kita udah nungguin nih, Mas. Ayo dong, peribahasa lagi. Tuh, Mau, Pak. saya mau. Dia masih nafsu, Pak. Kasih buat dia dong kalau gitu. Jadi begini ya. 2, 3, 4 kali dayung direngkuh, 1 pulau terlampaui. 1, 2. Udah biarin Pak. Kebalik Bingung kan, Pak? Jadi bingung kan, Kang? Jangan dibenerin, udah jangan ada yang benerin, Pak. Ini anak gue tetap. Bagus banget loh. Oh, ini tahu, Pak. Meng, takutnya Sekali anak-anak dayung. nanti salah, Meng. Dikira itu yang bener nanti. Iya, nanti salah di itu tuh makanya. Harus dibenerin kalau begitu. Emang yang benar gimana? Yang benar Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Itu buat kita-kita, Pak. Pak, itu Kalau kan buat yang kalau lain lagi, Pak. Iya. Sekali dayung, muka dia kayak gayung. Jadi maksudnya Sekali satu kali dayung. kita lakukan, Ya. kita bisa mendapatkan hasil beberapa kali gitu. Itu artinya Lah adalah- ya ini 2, 3, 4 kali merengkuh dayung, Iya. Ya. 1 pulau terlampaui. Ini mundur, Pak, soalnya, Pak. Susah loh. Lu salah sendiri, gua kan gak tahu lu maju atau mundur. Lu pakai mundur sih. Makanya tanya dulu, jangan buru Nah, disalahin. ini masalahnya jarang juga gua lihat ada perahu mundur. Lu ada nggak perahu mundur atret? Nggak ada. Persnelengnya di mana kalau mundur? Orang pakai dayung personeleng gimana?